Hari ketiga saya menjadi istri. Ibu mertua saya menumpahkan semangkuk kuah panas ke pangkuan saya. Alasannya, saya menolak menyuapi adik iparnya yang sedang asyik merekam video di sofa. Suami saya tidak menegur ibunya. Ia justru menarik lengan saya, lalu mendorong saya sampai punggung saya membentur lemari pajangan. Mereka pikir mereka baru saja mendidik seorang menantu baru. Mereka pikir yang retak malam itu hanya sebuah cangkir dan harga diri seorang perempuan. Mereka tidak tahu satu hal. Nama saya ada di 3 dokumen yang menahan seluruh perusahaan keluarga mereka tetap bernapas. Dan malam itu juga, saya cukup mengangkat telepon 1 kali. Bukan untuk menangis, untuk memerintahkan agar semuanya dihentikan. Halo, sahabat pendengar, selamat datang kembali di kanal ini. Sebentar lagi kita akan menyaksikan bersama bagaimana sebuah keluarga yang merasa paling berkuasa bisa runtuh, bukan dalam hitungan bulan, melainkan dalam 1 malam. Semua itu terjadi hanya karena mereka salah menilai perempuan yang mereka siram di ruang makan mereka sendiri. Kalau kalian suka kisah tentang keadilan yang datang dengan tenang, bantu kanal ini berkembang dengan menekan tombol suka dan berlangganan. Tulis juga di kolom komentar, dari kota mana kalian mendengarkan cerita ini. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Biar kalian tidak bingung, saya jelaskan dulu dari awal. Nama saya Velora Anindya. Umur saya 32 tahun. Saya bekerja sebagai manajer investasi, khususnya menangani restrukturisasi perusahaan yang sedang goyah. Sudah 9 tahun saya menjalani pekerjaan ini. Tugas saya sederhana. Kalau disingkat, saya membaca perusahaan yang hampir mati, lalu memutuskan apakah ia layak diselamatkan atau dibiarkan tenggelam. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Tapi selama 3 hari itu, saya sengaja memilih diam. Demi satu kata yang ternyata tidak pernah mereka pahami artinya. Keluarga. Waktu itu, saya baru 3 hari menjadi istri Raga Mahendra. Baru 3 hari. Buku nikah saya bahkan masih tersimpan di dalam map plastik bening. Belum sempat saya pindahkan ke laci. Beberapa helai pakaian saya masih terlipat rapi di dalam koper. Saya belum benar-benar merasa rumah besar di kawasan Kebayoran Baru itu adalah rumah saya. Saya kira itu hanya soal belum terbiasa. Saya kira suasananya memang masih kaku, karena semua orang baru saling mengenal. Ternyata bukan itu. Pernikahan kami sendiri berlangsung sangat cepat. Terlalu cepat kalau saya jujur pada diri sendiri. Dari lamaran sampai akad, jaraknya tidak sampai 2 bulan. Ibu mertua saya, Mariska, yang paling mendorong agar tangganya dimajukan. Katanya, keluarga besar Mahendra tidak suka menggantung urusan. Saya waktu itu berpikir, mungkin itu bentuk restu. Mungkin mereka benar-benar menyukai saya. Saya membiarkan diri percaya karena Raga terlihat lembut dan karena saya lelah, dianggap perempuan yang terlalu sibuk untuk menikah. Yang tidak saya sadari, ada alasan lain di balik ketergesaan itu. Alasan yang baru saya sambungkan potongan-potongannya beberapa hari kemudian, ketika semuanya sudah terlambat bagi mereka. Tapi malam pertama saya di rumah itu, saya belum tahu apa-apa. Saya hanya seorang menantu baru yang mencoba tersenyum sopan pada semua orang. Rumah keluarga Mahendra memang besar, 2 lantai, pagar tinggi. Mobil berjajar di carport. Dari luar, semuanya terlihat seperti keluarga terhormat yang tidak kekurangan apapun. Ibu mertua saya, Mariska, 58 tahun, perempuan yang terbiasa dituruti. Ia berbicara dengan nada orang yang tidak pernah dibantah dan menatap orang lain seperti sedang menilai apakah mereka pantas berada di ruangan yang sama dengannya. Adik ipar saya, Sumira, 27 tahun, tidak bekerja. Hari-harinya habis di depan ponsel, merekam video, memesan barang, dan mengeluh. Sejak hari pertama, ia memanggil saya dengan nada yang membuat saya paham bahwa di kepalanya saya berada beberapa tingkat di bawahnya. Dan suami saya, Raga, 36 tahun. Di luar rumah, ia terlihat tenang dan berwibawa. Di dalam rumah, di depan ibunya, ia berubah menjadi anak kecil yang tidak berani mengangkat suara. Saya baru mengerti hal itu belakangan, dan saya membayarnya dengan mahal. 3 hari, hanya butuh 3 hari bagi rumah itu untuk menunjukkan kepada saya cara mereka sebenarnya memandang saya. Hari pertama,
Semuanya masih dibungkus basa-basi. Sore itu, saya mencoba membantu di dapur. Saya belum tahu di mana letak apapun. Saya bertanya baik-baik. Di mana panci yang biasa dipakai? Mariska menjawab tanpa menoleh. Menantu yang baik itu tahu sendiri. Tidak usah banyak bertanya. Saya diam. Saya pikir mungkin memang begitu caranya. Saya belajar sendiri. Saya membereskan sendiri. Malamnya, saat makan, Sumira mendorong piringnya ke tengah meja tanpa berkata apapun. Ia hanya menatap saya, lalu menatap piring itu. Seolah saya sudah seharusnya mengerti bahwa tugas saya adalah menambahkan nasi ke piring orang lain. Saya berpura-pura tidak paham. Saya melanjutkan makan. Mariska memperhatikan. Ia tidak berkata apa-apa malam itu. Tapi saya melihat matanya. Ia sedang menghitung. Ia sedang menandai saya. Perempuan seperti dia selalu menandai orang yang tidak langsung menunduk. Malam itu, di kamar, saya duduk di tepi ranjang cukup lama. Raga sudah tidur. Punggungnya membelakangi saya. Saya menatap koper saya yang belum sempat dibongkar. Dan untuk pertama kalinya, saya merasakan sesuatu yang dingin di dada. Bukan takut, lebih seperti firasat. Sesuatu di rumah ini tidak sedang menyambut saya. Sesuatu di rumah ini sedang mengukur. Sampai di mana saya bisa ditekan. Yang mereka tidak tahu. Saya sudah terbiasa mengukur balik. Hari kedua, topeng itu mulai turun. Pagi-pagi, Mariska masuk ke kamar tanpa mengetuk. Ia membuka lemari saya, memeriksa pakaian saya satu persatu, lalu berkata bahwa saya berpakaian terlalu mahal untuk seorang menantu. Di keluarga ini, katanya, yang boleh terlihat mewah cuma satu orang. Kamu tahu siapa? Saya menutup lemari itu pelan. Saya tidak menjawab. Siangnya, ia memanggil saya ke dapur dan menunjukkan sebuah stoples beras. Ia sudah membuat garis dengan spidol di permukaan stoples itu. Saya tandai, katanya. Biar tahu kalau ada yang masak diam-diam. Di rumah ini tidak ada yang makan tanpa izin saya. Saya menatap garis spidol itu. Saya menatap perempuan yang membuatnya. Dan saya mengerti bahwa saya sedang tidak berhadapan dengan mertua yang cerewet biasa. Saya sedang berhadapan dengan seseorang yang menikmati rasa berkuasa atas piring orang lain. Sore itu, Sumira menumpahkan minuman di lantai ruang tengah, lalu memanggil saya. Lap, katanya. Cuma satu kata, ia tidak menoleh. Jempolnya tetap berjalan di layar ponsel. Saya berdiri di ambang pintu. Saya berkata tenang. Kamu yang menumpahkan, kamu yang lap. Sumira akhirnya mengangkat wajahnya. Bukan kaget, ia justru terlihat seperti tidak terima. Seperti baru menyadari bahwa kursi yang selama ini kosong di rumah itu ternyata diisi orang yang tidak langsung menurut. Kak Raga, teriaknya. Istrimu galak. Raga keluar dari kamar. Ia melihat lantai basah, melihat adiknya. Lalu melihat saya, dan ia berkata kepada saya, sudah, Vel, lap saja. Jangan cari ribut di rumah mama. Saya menatapnya lama. Malam itu, saya tidak marah. Saya hanya merasa dingin. Karena saya baru saja belajar satu hal tentang laki-laki yang saya nikahi. Di rumah ini, kebaikan seorang istri dianggap kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Dan suami yang seharusnya berdiri di samping saya, memilih berdiri di belakang ibunya. Saya mengambil kain lap itu. Saya membersihkan lantai, tapi sambil berjongkok di lantai orang. Ada sesuatu yang mulai berubah di dalam kepala saya. Mereka tidak tahu. Malam itu, saya sudah berhenti menjadi menantu yang berharap. Saya mulai menjadi orang yang mengamati. Malam hari kedua itu belum selesai. Beberapa kerabat Mariska datang berkunjung. Katanya ingin melihat menantu baru. Mariska memperkenalkan saya dengan cara yang membuat saya paham posisi saya di matanya. Ini istrinya Raga, katanya pada tamu-tamunya. Masih belajar jadi menantu yang benar. Namanya juga anak zaman sekarang, kerja di kantoran. Jadi belum tahu adab rumah tangga. Belum tahu adab, diucapkan sambil tersenyum. Di depan 6 orang asing. Lalu ia menoleh ke saya. Velora, buatkan tamu-tamu minum. Yang benar, caranya ya. Jangan memalukan keluarga. 6 gelas.
Saya membuatnya, bukan karena saya takut, tapi karena saya sedang menghitung. Saya menghitung berapa kali dalam satu malam seorang perempuan bisa dikecilkan di rumah yang katanya menyambutnya sebagai keluarga. Ketika saya membawa nampan berisi 6 gelas itu, salah satu tamu, seorang perempuan seumuran Mariska, memandang saya dari atas ke bawah. Cantik, katanya pada Mariska, seolah saya tidak ada di ruangan itu. Tapi matanya keras. Menantu yang matanya keras susah diatur. Loh, Mariska tertawa. Makanya sedang saya latih. Saya menaruh nampan itu di meja, pelan, tanpa satu tetes pun tumpah. Lalu saya berdiri tegak, menatap perempuan yang tadi bicara, dan berkata dengan sopan, "Ibu benar. Mata saya memang keras, karena saya terbiasa membaca hal-hal yang tidak semua orang bisa lihat." Ruangan hening sebentar. Mariska menatap saya tajam, tapi tidak berani menegur di depan tamu. Saya membalikkan badan dan masuk ke kamar. Malam itu, di balik pintu, saya mendengar mereka kembali tertawa. Mereka mengira mereka baru saja mempermalukan saya, padahal saya baru saja memberi mereka satu peringatan. Peringatan yang tidak satu pun dari mereka cukup pintar untuk membacanya. Hari ketiga, semuanya pecah. Siang itu di ruang makan, suasananya biasa saja. Piring bekas makan siang belum dibereskan. Sendok masih tergeletak di mangkuk sayur. Mariska duduk di kursi paling ujung sambil mengipasi dirinya dengan tutup wadah makanan. Praga di sebelahnya menunduk ke ponsel. Sesekali membalas pesan kantor. Sumira selongyoran di kursi dekat meja. Satu kaki naik kedudukan, matanya menempel ke layar. Saya sedang berdiri di dekat dispenser, mengambil air untuk diri saya sendiri. Lalu Mariska berkata, "Velora, suapi Sumira. Dia lagi sibuk." Nadanya ringan. Ringan sekali. Seolah yang ia minta adalah hal paling wajar di dunia. Seolah saya memang sudah seharusnya berjalan begitu nama saya dipanggil. Saya menoleh ke Sumira. Ia bahkan tidak melihat saya. Ia masih santai. Wajahnya seperti orang yang yakin akan selalu ada yang melayaninya. Di titik itu, saya langsung paham. Ini bukan soal menyuapi. Kalau ia mau makan, tangannya lengkap, kakinya sehat. Jaraknya ke meja cuma beberapa langkah, tapi tetap saya yang disuruh. Dan itu diucapkan di depan semua orang. Di depan suami saya. Di hari ketiga saya tinggal di rumah itu, saya menaruh gelas saya pelan di meja. Lalu saya berkata, "Sumira bisa makan sendiri. Tidak keras, tidak kasar." Suara saya justru cenderung biasa, tapi memang sengaja saya buat jelas, supaya tidak ada yang salah dengar. Sumira akhirnya mengangkat wajah. Bukan malu. Ia malah seperti tidak terima. Mariska langsung menoleh ke saya. "Apa?" Saya mengulang. "Dia bisa makan sendiri." Praga menurunkan ponselnya. Belum berbicara. Cuman menatap saya. Dengan tatapan yang dari situ saja saya sudah tidak suka. Tatapan orang yang merasa suasana mulai tidak sesuai dengan skenario. "Baru jadi menantu 3 hari, kata Mariska. "Disuruh sedikit saja, sudah banyak aturan." Saya tersenyum. Saya tidak marah besar. Justru kalau saya benar-benar mulai marah, biasanya saya makin datar. Jadi saya cuma berdiri tenang, lalu menjawab, "Bu, saya istri anak ibu, bukan pelayan adik iparnya." Mariska berdiri. Ia mengambil mangkuk kecil berisi kuah sayur yang masih hangat dari meja. Dan sebelum saya sempat mundur, ia menyiramkannya ke arah saya. Kuah itu mengenai dada, pangkuan, sampai ke lengan. Tidak sampai melepuh, tapi cukup panas untuk membuat saya menahan napas. Bau sayur menempel di baju saya. Saya berdiri diam beberapa detik. Bukan karena takut. Tubuh saya sedang mengunci sendiri, mencoba mengerti apa yang baru saja terjadi. Tetesan kuah jatuh dari ujung lengan saya ke lantai. Ruangan hening sesaat. Lalu Mariska menaruh mangkuk itu ke meja dengan bunyi keras. "Biar kamu tahu diri," katanya. Saya mengusap wajah saya pelan. Lalu saya menatap mereka satu persatu. Dan di situ saya tahu ini baru dimulai. Yang paling membuat dada saya terasa ditarik pelan bukan panasnya kuah itu, tapi kenyataan bahwa suami saya tetap duduk di situ. Tidak kaget, tidak menegur ibunya, tidak menarik saya menjauh. Saya menoleh ke Raga. Saya masih berharap.
sedikit saja. Ia akan berkata, ibunya keterlaluan, atau setidaknya menyuruh saya ke kamar untuk berganti baju. Tapi yang keluar dari mulutnya justru membuat semuanya selesai lebih cepat daripada yang saya kira. Sudah, Vale, katanya. Jangan ribut cuma gara-gara adikmu minta disuapi. Kalau kalian ada di posisi saya waktu itu, kalian juga pasti mengerti kenapa kalimat itu lebih menyakitkan daripada kuah di badan. Karena dari tadi, saya tidak pernah ribut soal makanan. Saya sedang menolak ditaruh di tempat yang salah. Tapi ia sengaja mengecilkan semuanya. Dibuat seolah saya perempuan yang baru menikah, lalu mencari-cari alasan untuk melawan keluarga suami. Saya berkata, yang membuat ribut siapa? Saya yang menolak melayani orang sehat. Atau ibu kamu yang menyiram saya? Baru selesai saya berkata begitu. Raga berdiri cepat ke arah saya. Wajahnya berubah. Tidak memerah, dingin. Dingin seperti orang yang merasa wibawanya disentuh. Mulai sekarang, katanya. Kalau mama bicara, dengarkan. Jangan merasa paling benar. Saya tertawa kecil. Saya tidak menangis. Saya cuma menatapnya. Lalu berkata pelan, kalau dari hari ketiga saja kamu sudah membiarkan ini, saya harus mengerti. Apa? Kak Raga. Celetuk Sumira dari kursinya. Dari tadi memang dia sombong. Lucu. Ya, perempuan yang tidak mau jadi pelayan langsung disebut sombong. Mariska semakin mendekat. Tangannya menunjuk ke lantai. Ke arah rice cooker, ke arah kursi. Ke arah mana saja yang bisa membuat saya terlihat lebih kecil. Kamu pikir habis menikah bisa datang ke rumah ini membawa aturan sendiri? Di rumah ini ada tata caranya. Saya menjawab, kalau tata caranya menyuruh saya jadi pelayan adik ipar, saya tidak ikut. Kalimat itu baru selesai setengah detik. Raga langsung mendorong bahu saya. Tidak terlalu keras, sampai saya terpental jauh, tapi cukup untuk membuat saya kehilangan pijakan. Kaki saya terseret ujung sandal, pinggul saya membentur sudut kursi, dan tubuh saya jatuh miring ke lantai. Tangan saya refleks menahan. Siku kiri saya mengenai keramik lebih dulu. Lutut saya menyusul, dan yang paling tidak akan saya lupa, ketika saya jatuh, tidak satu pun dari mereka yang maju. Saya diam beberapa detik di bawah. Rambut saya masih basah kuah. Baju saya dingin menempel di kulit. Siku saya panas. Ponsel Sumira berbunyi satu kali. Notifikasi video mungkin. Dan entah kenapa, bunyi kecil itu justru membuat suasananya terasa semakin hina. Raga berdiri di atas saya sambil berkata, "Jangan menantang keluarga saya." Keluarga saya, bukan istri saya, bukan... Mari kita selesaikan baik-baik. Mariska malah meninggikan suaranya. Baru 3 hari sudah berani melawan. Kalau sekarang... tidak diajari, nanti kepalamu naik. Saya mengangkat wajah pelan. Air masih menetes dari ujung rambut ke lantai. Dan di situ, saya tidak merasa sedih. Yang muncul justru terang. Karena selama 3 hari ini, saya masih mencari alasan untuk memaafkan. Masih menyalahkan diri sendiri. Mengira saya yang terlalu sensitif. Tapi... kuah di badan dan siku yang membentur lantai itu menghapus semua keraguan. Sekarang semuanya jelas. Mereka tidak sedang menguji saya. Mereka sedang menunjukkan wajah asli mereka. Dan mereka melakukannya di hari ketiga. Ketika mereka pikir, saya belum punya kekuatan apapun. Yang mereka tidak tahu. Di dalam map plastik bening, yang belum sempat saya pindahkan ke laci itu. Bukan cuma buku nikah yang tersimpan. Ada beberapa dokumen lain. Dokumen yang jauh lebih berat daripada sebuah surat pernikahan 3 hari. Saya bangkit sendiri dari lantai. Tidak ada yang membantu. Dan saya memang tidak menunggu bantuan. Saya menepuk keramik dari lutut saya. Saya menyingkirkan rambut basah dari pipi. Lalu, saya berdiri tegak dan menatap mereka bertiga satu persatu. Kalian mau tahu kenapa saya tenang? Kata saya. Tidak ada yang menjawab. Karena... orang yang benar-benar marah, saya melanjutkan. Tidak berteriak. Dia menghitung. Mariska mengernyit. Ia tidak mengerti. Sumira sudah menaruh ponselnya, tapi bukan untuk menolong. Hanya karena akhirnya ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Raga berdiri kaku. Saya tidak menjelaskan apa-apa lagi. Saya berjalan melewati mereka, menuju kamar.
Saya tahu, kalimat yang tadi keluar begitu saja itu benar. Mereka masih berpikir yang rusak cuma suasana rumah. Cuma ego, cuma status pengantin baru. Mereka belum mengerti ada hal lain yang jauh lebih besar. Dan saya sudah tidak tertarik memberi mereka bocoran sambil berdiri basah di lorong rumah orang yang baru saja menyiram wajah saya. Mariska sempat memegang lengan saya. Saya melepaskannya. "Jangan sentuh saya lagi," kata saya. Ia langsung menarik tangannya. Mungkin karena nada suara saya berbeda. Dari tadi saya tidak berteriak, tidak menangis. Dan biasanya, orang seperti mereka lebih bingung menghadapi orang yang marahnya dingin. Di dalam kamar, saya mengganti baju. Saya mengeluarkan map plastik bening dari dalam koper. Saya duduk di tepi ranjang. Dan saya membukanya. Buku nikah ada di lapisan paling atas. Di bawahnya, ada 3 berkas yang saya bawa dari kantor beberapa minggu lalu, yang belum sempat saya kembalikan ke brankas. Dan saya tersenyum tipis. Karena hidup kadang punya cara yang aneh untuk menyusun kebetulan. Kalian mungkin bertanya, kenapa berkas kantor ada di koper seorang menantu baru? saya akan jelaskan. Tapi untuk itu, saya harus mundur beberapa bulan. Ke hari ketika seorang klien datang ke kantor saya membawa sebuah perusahaan yang hampir mati. Nama perusahaan itu, Mahendra Group. Ya, nama keluarga suami saya. Waktu itu, saya belum tahu apa-apa soal Raga. Saya belum mengenalnya. Yang saya tahu hanya angka. Sebuah perusahaan properti dan distribusi milik keluarga Mahendra sedang berada di ujung jurang. Utang mereka menumpuk. Beberapa vendor sudah menahan pengiriman. Bank sudah menolak perpanjangan. Mereka datang ke firma tempat saya bekerja untuk memohon restrukturisasi. Dan yang ditugaskan menangani berkas mereka. Kebetulan adalah saya. Saya membaca perusahaan itu selama berhari-hari. Saya tahu isi rekening mereka. Saya tahu utang mana yang mereka sembunyikan. Saya tahu bahwa satu-satunya alasan mereka belum resmi bangkrut adalah karena firma saya, atas rekomendasi saya, setuju menopang mereka sementara dengan jaminan pribadi dan penjadwalan ulang utang. Dengan kata lain, keluarga yang menyiram wajah saya hari itu, keluarga yang menyuruh saya menyuapi adik ipar seperti pembantu, adalah keluarga yang seluruh napas usahanya sedang bergantung pada tanda tangan saya. Mereka tidak tahu itu. Sampai hari ketiga pernikahan, mereka benar-benar tidak tahu. Dan pertemuan saya dengan Raga setelah itu bukan kebetulan yang manis seperti yang saya kira dulu. Beberapa minggu setelah berkas Mahendra Group masuk ke meja saya, Raga menghubungi saya. Katanya ia ingin membahas proses restrukturisasi secara pribadi di luar kantor. Saya kira itu wajar. Banyak klien gugup ingin bicara empat mata. Kami bertemu di sebuah kafe. Ia sopan, tenang, dan tampak jauh lebih dewasa daripada laki-laki lain yang biasa datang memelas minta uang mereka diselamatkan. Pertemuan itu berlanjut. Ia mulai mengajak saya makan malam. Ia bercerita tentang keluarganya, tentang tekanan menjadi anak lelaki yang harus menyelamatkan usaha turun-temurun. Ia terlihat seperti korban dari sebuah keluarga yang keras. Dan saya, yang selama bertahun-tahun terlalu sibuk sampai lupa punya hidup sendiri, membiarkan diri saya jatuh. Ketika ia melamar, saya bahagia. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa ada orang yang memilih saya. Velora. Bukan angka di rekening saya. Betapa naifnya. Sekarang, sambil duduk di tepi ranjang dengan siku yang masih berdenyut, saya menyambungkan potongan-potongan yang selama ini saya abaikan. Kenapa lamaran itu begitu cepat? Kenapa Mariska yang paling mendesak agar tanggalnya dimajukan? Kenapa mereka menikahkan anak lelaki mereka dengan seorang manajer investasi yang menangani berkas perusahaan mereka sendiri? Karena mereka pikir kalau saya sudah menjadi menantu, saya tidak akan tega menjatuhkan keluarga suami saya. Karena mereka pikir ikatan pernikahan akan membuat saya menutup mata pada angka. Karena mereka pikir seorang istri akan selalu memilih menyelamatkan rumah tangganya, apapun harganya. Mereka menikahi saya bukan karena cinta. Mereka menikahi saya sebagai jaminan. Sebuah cara agar tangan saya terikat. Agar saya tidak akan pernah menarik dukungan yang menopang usaha mereka. Dan begitu,
Mereka merasa jaminan itu sudah aman di dalam rumah. Mereka berhenti berpura-pura. Mereka pikir sekarang mereka bisa memperlakukan saya sesuka hati. Karena toh, saya sudah terkunci sebagai istri. Itu kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Karena mereka lupa satu hal. Ikatan yang mereka pakai untuk menjebak saya adalah ikatan yang sama, yang bisa saya lepaskan kapan saja. Dan angka tidak mengenal air mata. Angka hanya mengenal tanda tangan. Saya tidak langsung bertindak malam itu. Saya masih ingin tahu sejauh apa mereka berani. Keesokan paginya, saya turun ke bawah dengan wajah tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Saya ingin melihat apakah mereka akan meminta maaf. Sebuah bagian kecil di dalam diri saya masih memberi mereka kesempatan. Mereka tidak meminta maaf. Mariska malah bertindak seolah saya berutang sikap manis padanya. Ia menaruh setumpuk pakaian kotor di depan pintu kamar saya. Menantu di rumah ini yang mencuci, katanya. Anggap itu cara menebus sikapmu kemarin. Saya melihat tumpukan itu. Saya tidak menyentuhnya. Siangnya, Sumira mengunggah video ke media sosialnya. Video itu memperlihatkan punggung saya sedang berdiri di dapur dengan keterangan yang mengatakan, "Kakak iparku sok mahal." Padahal cuma numpang di rumah kami. Kolom komentar penuh orang asing yang menghina saya. Sumira memperlihatkan ponselnya ke ibunya. Dan mereka berdua tertawa. Numpang. Di rumah kami, saya menyimpan tangkapan layar video itu. Bukan karena saya terluka, tapi karena saya tahu dokumen tertulis selalu lebih berguna daripada amarah. Malamnya, saat makan, Raga akhirnya berbicara pada saya, bukan untuk minta maaf. Ia berkata dengan nada yang ia kira bijaksana, bahwa saya harus belajar menyesuaikan diri. Mama memang keras, katanya. Tapi dia ibu saya. Kalau kamu mau bertahan di keluarga ini, kamu yang harus mengalah. Saya meletakkan sendok saya. Saya bertanya, pelan. Raga, kamu tahu apa pekerjaan saya? Ia mengerutkan dahi. Kenapa tiba-tiba tanya itu? Jawab saja. Kamu tahu firma tempat saya bekerja menangani apa? Ia terlihat tidak nyaman. Restrukturisasi. Kamu pernah cerita, dan kamu tidak pernah berpikir, kata saya. Kenapa ibumu begitu ingin cepat-cepat menikahkan kita? Untuk pertama kalinya, malam itu, saya melihat sesuatu bergeser di wajahnya. Sebuah keraguan kecil. Ia tahu. Sebagian dari dirinya selalu tahu. Ia hanya berharap saya tidak akan pernah menyambungkannya. Mariska menyela dari ujung meja. Sudah. Jangan bahas urusan kantor di meja makan. Menantu tidak perlu ikut campur urusan bisnis keluarga. Saya menatapnya dan saya tersenyum. Baik, Bu, kata saya. Saya tidak akan ikut campur malam itu. Mereka mengira mereka menang. Mereka mengira saya akhirnya menyerah dan tahu diri. Padahal saya baru saja memutuskan sesuatu yang tidak bisa mereka batalkan. Setelah mereka tidur, saya keluar dari kamar tanpa suara. Saya membawa ponsel dan map plastik bening saya ke ruang kerja kecil di lantai bawah, tempat yang jarang mereka pakai. Saya menelepon satu nama, Talita, rekan sekaligus asisten hukum saya di firma. Orang yang tahu setiap berkas yang pernah saya tangani. Orang yang tidak pernah menyuruh saya bersabar demi menjaga apapun. Ia mengangkat dengan cepat. Suaranya langsung waspada. Vel, ini jam berapa? Kenapa? Saya tidak bercerita panjang. Saya tidak punya tenaga untuk menjelaskan dari awal. Saya cuma berkata, Pal, berkas Mahendra Group, semua dukungan yang menopang mereka. Saya mau semuanya ditinjau ulang. Mulai besok pagi, ia diam sepersekian detik. Lalu nadanya berubah, formal, pendek. Persis orang yang tahu, ini bukan urusan main-main. Kamu yakin? Ini keluarga suamimu, Vel. Justru karena itu, kata saya. Saya baru tahu kenapa mereka begitu ingin menikahi saya. Saya menceritakan 3 hari itu dalam beberapa kalimat singkat. Kuah panas. Dorongan sampai jatuh. Suami yang diam. Video yang mempermalukan saya. Tumpukan pakaian kotor di depan pintu. Talita menarik napas panjang di ujung telepon. Lalu ia berkata, Oke, kalau begitu, kita tidak menunggu. Satu hal lagi, kata saya.
Cek email lama saya. Ada satu yang saya ingat. Permintaan percepatan proses pernikahan dari pihak Raga masuk 2 minggu setelah proposal restrukturisasi mereka, saya tahan. 2 minggu. Tal. Setelah saya tahan, Talita diam sebentar. Lalu ia berkata pelan, "Jadi pernikahanmu memang bagian dari rencana mereka menyelamatkan perusahaan?" "Ya," kata saya. Dan mereka baru saja menyiram wajah jaminan mereka sendiri. Saya menutup telepon. Saya bersandar ke kursi. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari, saya menghela napas panjang. Bukan karena lega, tapi karena semuanya akhirnya jelas, tersusun rapi. Siap dijalankan. Lengkap. Besok, rumah ini akan mulai belajar apa yang baru saja mereka rusak. Tapi keluarga itu tidak menyerah begitu saja. Sebelum surat resmi sempat mereka baca, mereka mencoba menekan saya 1 kali lagi dengan cara yang paling mereka kuasai. Minggu pagi, sebelum saya sempat pergi, Mariska mengetuk pintu kamar. Kali ini, ia mengetuk. Itu saja sudah cukup memberitahu saya bahwa ada sesuatu yang berubah. Ia masuk membawa nampan. Di atasnya, secangkir teh. "Ibu buatkan," katanya. Memaksakan senyum. "Kita bicara baik-baik, ya. Kemarin, ibu cuma hilaf." Saya menatap cangkir itu. Perempuan yang 2 hari lalu menyiramkan kuah panas ke tubuh saya, sekarang membawakan teh dengan tangannya sendiri. Bukan karena ia menyesal, tapi karena firasatnya yang terlatih selama bertahun-tahun membaca situasi mulai berbunyi. Ia mencium ada sesuatu yang lepas dari kendalinya. "Terima kasih, Bu," kata saya. Saya tidak menyentuh teh itu, tapi teh tidak menghapus memar di siku saya. Wajahnya langsung mengeras. Topeng ramah itu retak dalam sekejap. "Kamu ini menantu macam apa?" desisnya. "Sudah dibaik-baiki, masih tinggi hati. Kamu pikir kamu siapa di rumah ini?" Nah, itu wajah aslinya. Yang tadi cuma pinjaman. Saya berdiri. "Ibu baru saja menjawab pertanyaan ibu sendiri," kata saya. "Saya memang bukan siapa-siapa di rumah ini. Makanya, saya akan pergi." Siangnya, giliran Raga yang mencoba. Ia berdiri di depan pintu kamar sambil bersandar, mencoba terlihat tenang. Padahal saya bisa melihat rahangnya kaku. "Vel, jangan gegabah," katanya. "Kamu tahu kalau kamu pergi sekarang, orang-orang akan bicara. Menantu kabur 3 hari setelah menikah. Malu, Vel. Bukan cuma kamu yang malu, keluargamu juga." Ia mencoba memakai rasa malu sebagai rantai. Trik lama. Trik yang berhasil pada banyak perempuan yang lebih memilih bertahan daripada dibicarakan. "Raga," kata saya. "Kamu tahu apa yang lebih memalukan daripada menantu yang pergi setelah 3 hari? Suami yang berdiri diam sambil ibunya menyiram istrinya. Itu yang seharusnya kamu takutkan orang bicarakan." Ia tidak punya jawaban. Ia hanya mundur 1 langkah. Dan dalam langkah mundur itu, saya melihat seluruh pernikahan kami. Seorang laki-laki yang selalu memilih mundur. Di setiap saat, ia seharusnya maju. Malam itu, saya mengemasi koper saya. Koper yang bahkan belum sempat saya bongkar sepenuhnya. Ternyata, itu keberuntungan kecil. Tidak banyak yang harus saya kemas dari rumah yang tidak pernah menjadi rumah saya. Ketika saya menuruni tangga membawa koper, mereka bertiga berdiri di ruang tamu. Mariska dengan wajah bercampur marah dan cemas. Sumira di belakangnya. Raga di dekat pintu. Rahangnya keras. Masih merasa ini semua bisa berhenti kalau ia cukup keras menahan saya. "Kamu akan menyesal," kata Mariska. Perempuan yang meninggalkan suaminya tidak akan pernah tenang. Saya berhenti di anak tangga terakhir. Saya menatapnya. "Bu, dalam beberapa hari ke depan, Ibu akan mengerti siapa di antara kita yang seharusnya menyesal." Saya tidak menjelaskan lebih. Saya membuka pintu depan, dan saya melangkah keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya sebagai menantu keluarga Mahendra. Mereka pikir saya pergi karena kalah. Mereka tidak tahu. Saya pergi justru karena saya sudah menang. Jauh sebelum mereka menyadari
permainannya sudah selesai. Efeknya tidak datang bulan depan. Efeknya datang dalam 3 hari. Karena posisi Mahendra Group memang sudah goyah sejak awal. Satu keputusan saja cukup untuk memulai keruntuhan. Talita bekerja cepat. Sabtu pagi, sebuah surat resmi dikirim ke rumah keluarga Mahendra dan ke kantor mereka. Isinya sederhana, ditulis dengan bahasa dingin yang justru membuat semuanya terasa nyata. Firma menarik rekomendasi restrukturisasi. Jaminan pribadi yang selama ini menopang pinjaman mereka ditinjau ulang. Perpanjangan pembiayaan properti mereka dihentikan sementara menunggu jaminan baru. Saya tidak ada di rumah ketika surat itu datang. Saya sengaja pergi pagi-pagi ke apartemen lama saya yang tidak pernah saya lepas. Saya duduk di sana, menyeduh teh dan menunggu telepon berdering. Telepon pertama datang dari Raga. Saya biarkan berdering sampai berhenti. Yang kedua dari Mariska. Saya biarkan juga. Yang ketiga dari Raga lagi. Kali ini saya angkat. Veil. Suaranya sudah berbeda. Tidak ada lagi nada dingin orang yang merasa wibawanya disentuh. Yang ada hanya panik yang mencoba ditutupi. Ada surat dari firmamu. Ini pasti salah paham. Kamu bisa perbaiki, kan? Ini kan keluargamu sekarang. Keluarga. Kata itu keluar lagi. Kata yang mereka pakai untuk menyiram, untuk mendorong, untuk menyuruh saya mencuci pakaian kotor mereka. Sekarang kata yang sama mereka pakai untuk memohon. Raga. Kata saya, tenang. 3 hari lalu kamu bilang keluarga saya, bukan istri saya. Sekarang kamu ingat lagi kata keluarga. Ia terdiam. Datang ke kantor Talita hari Senin, kata saya. Bawa ibumu, bawa adikmu. Kita bicarakan semuanya di sana. Bukan di rumah dengan cara membentak, tapi di meja dengan dokumen. Saya menutup telepon. Senin pagi, mereka datang. Ruang rapat firma itu dingin dan rapi. Meja panjang, kursi abu-abu, jendela kaca yang menghadap kota. Saya duduk di ujung meja. Di sebelah saya, Talita dengan setumpuk map, dan di seberang saya, untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, ketiga orang yang menyiram dan mendorong saya duduk dengan wajah yang sama sekali berbeda dari wajah mereka di rumah. Mariska tidak lagi menyipasi diri dengan sombong. Sumira tidak memegang ponsel. Raga tidak menunduk ke layar. Mereka bertiga duduk kaku, seperti orang yang baru menyadari bahwa lantai di bawah kaki mereka ternyata tidak sekokoh yang mereka kira. Pak Bram, penasihat keuangan senior firma, membuka rapat. Suaranya datar. Dan justru itu yang membuat setiap kata terasa berat, karena Bu Velora menarik seluruh dukungan pribadinya, katanya. Jaminan tambahan dan persetujuan lanjutan yang sebelumnya menopang pihak Mahendra. Maka ada beberapa akibat langsung. Ia menjelaskannya satu persatu. Perpanjangan pembiayaan rumah dihentikan. Vendor utama menahan pengiriman. Vendor kedua dan ketiga ikut membekukan tempo pembayaran. Pembahasan restrukturisasi ditutup sampai ada jaminan baru. Dan karena posisi mereka sejak awal sudah rapuh, efeknya tidak menunggu. Efeknya sekarang, Sumira yang pertama tidak tahan. Tapi ini bisa dibicarakan lagi, kan? Katanya. Kak Velora tidak akan setega itu. Bisa? Jawab Pak Bram. Tenang, kalau ada dasar baru. Saat ini tidak ada. Mariska mencoba masuk. Nada suaranya dijaga. Tapi masih ada sisa orang yang terbiasa mengatur. Ini masalah keluarga. Seharusnya jangan langsung dibawa sejauh ini. Pak Bram menggeser satu lembar kertas ke tengah meja. Bu, katanya. Kalau saya tidak salah, 2 malam lalu, Ibu mengirim pesan tertulis kepada anak Ibu yang isinya mengakui bahwa Ibu, dan saya kutip, menyiram menantu supaya tahu diri. Pesan itu sudah menjadi bagian dari berkas. Mariska langsung diam. Talita membuka map berikutnya. Ia menaruh 3 hal di atas meja. Tangkapan layar video yang diunggah Sumira, lengkap dengan keterangannya. Rekaman pesan Mariska. Dan sebuah laporan singkat berisi kronologi 3 hari itu. Dari kuah panas sampai dorongan yang membuat saya jatuh. Laporan itu disertai foto memar di siku dan lutut saya, yang saya potret sendiri malam itu. 3 lembar, 3 orang, 3 bukti dari mulut
dan tangan mereka sendiri. Saya tidak perlu banyak bicara. Mereka sudah menjelaskan peran masing-masing sendiri. Raga akhirnya menatap saya. Saya mengangkat tangan sedikit. "Dengar dulu," kata saya. Suasana di ruangan itu aneh. Tidak panas, tidak ada teriakan. Tapi justru itu yang membuat semuanya terasa berat. Karena semua orang di sana tahu, titik baliknya sudah lewat. Ini bukan lagi rapat untuk membujuk saya pulang, bukan juga ruang untuk mereka marah-marah seperti di rumah. Ini ruang tempat semua akibat duduk rapi di atas meja dan tidak bisa dibentak. Pak Bram melanjutkan ke bagian terakhir. Bu Velora juga berhak kalau memilih untuk melanjutkan proses hukum atas kejadian kekerasan itu berdasarkan bukti fisik, kronologi tertulis, dan pengakuan para pihak. Sumira langsung menoleh ke ibunya. Mariska duduk lebih tegak. Raga membuang napas keras. Saya menatap mereka satu persatu. Lalu saya bicara. 3 hari saya jadi istri. Saya disuruh menyuapi orang sehat. Saya menolak. Ibu menyiram saya. Suami saya mendorong saya sampai jatuh. Malamnya, ketika rumah mulai goyah, baru semua orang ingat cara bicara baik-baik. Jadi sekarang, jangan ada yang meminta saya melihat ini sebagai salah paham. Tidak ada yang menyahut. Saya melanjutkan, kalian tidak bangkrut karena saya jahat. Kalian jatuh karena terlalu yakin bisa menindas orang tanpa harga diri dan lupa bertanya, siapa orang itu sebenarnya? Mariska akhirnya membuka mulut. Suaranya kecil, jauh berbeda dari suaranya di rumah. Ibu? Salah. Saya menatapnya. Saya mendengar kalimat itu. Tapi anehnya, saya tidak merasa puas besar atau apapun. Karena ada beberapa permintaan maaf yang datang bukan untuk menyembuhkan. Datangnya cuma karena orang yang meminta maaf sudah tidak punya pilihan lain. Raga ikut berkata, saya juga salah, Belle. Saya mengangguk sekali. Iya, ia menunggu saya berbicara lebih banyak. Mungkin menunggu kalimat yang memberi jalan. Tapi saya memang tidak punya lagi. Saya minta maaf, katanya lagi. Beri saya kesempatan memperbaiki. Saya langsung memotong. Pernikahan itu selesai bagi saya sejak kamu mendorong saya jatuh di lantai rumahmu. Kalimat itu keluar pelan, tidak tinggi, tapi begitu keluar, saya tahu. Itu final. Sumira mulai menangis kecil. Bukan histeris, napasnya saja yang mulai pendek. Aku tidak menyangka akan jadi begini, katanya. Saya menjawab tanpa emosi. Saya juga tidak menyangka hari ketiga menikah akan disiram dan dijatuhkan. Setelah itu, tidak ada lagi yang bisa mereka pakai. Ruangan sepi. Cuma ada suara pendingin ruangan dan satu motor dari jalan luar yang knalpotnya lewat terlalu keras. Pak Bram bertanya ke saya, keputusan ibu bagaimana untuk jalur hukum? Saya duduk tegak. Saya menjawab, semua jalur keuangan tetap berjalan sesuai penarikan. Untuk proses hukum, saya simpan hak itu. Saya belum mencabutnya. Raga langsung menatap saya cepat. Mariska juga. Mereka mengerti maksudnya. Saya tidak harus melapor hari itu juga. Tapi saya juga tidak akan memberi mereka rasa aman. Saya berdiri. Talita ikut berdiri. Map kami ditutup. Semuanya sudah cukup. Ketika saya berjalan ke pintu, Raga memanggil sekali lagi. Velora. Saya berhenti, tapi tidak menoleh penuh. Cuma setengah. Masih ada yang bisa saya perbaiki, katanya. Suaranya pelan, saya diam sebentar. Lalu jawaban saya keluar seperti apa adanya. Seharusnya pertanyaan itu kamu pikirkan sebelum tanganmu mendorong saya. Saya keluar dari ruang rapat itu dengan langkah biasa. Tidak cepat, tidak lambat. Proses perceraiannya tidak berlangsung lama. Ketika seorang perempuan tidak menuntut apa-apa selain kebebasannya. Tidak ada yang bisa memperlambatnya. Saya tidak meminta harta mereka. Untuk apa? Saya tidak pernah butuh apapun dari keluarga yang tidak punya apa-apa selain gengsi. Yang saya minta hanya satu. Buku nikah yang masih tersimpan di map plastik bening itu. Akhirnya berpindah tempat. Bukan ke laci, seperti yang dulu saya rencanakan. Tapi ke dalam berkas yang sudah selesai. Ditutup, diarsipkan. Mahendra Group tidak langsung hilang dari muka bumi. Perusahaan yang sekarat jarang mati dalam semalam. Tapi tanpa dukungan yang selama ini menopang mereka. Mereka harus menjual sebagian aset. Rumah besar di Kebayoran Baru itu dilepas.
Mobil-mobil di carport berkurang satu persatu. Mariska pindah ke rumah yang jauh lebih kecil, di kawasan yang tidak lagi bisa ia pakai untuk memamerkan status pada tetangga. Saya tahu semua itu bukan karena saya mengikuti kabar mereka, tapi karena dunia keuangan itu sempit Dan kabar tentang keluarga yang jatuh selalu berjalan lebih cepat daripada yang mereka kira. Saya tidak merayakannya. Saya tidak pernah menganggap keruntuhan mereka sebagai kemenangan saya. Karena yang menjatuhkan mereka bukan saya. Yang menjatuhkan mereka adalah keyakinan bahwa mereka bisa menindas seseorang tanpa akibat. Saya cuma berhenti menahan akibat yang selama ini saya tunda. Ada perbedaan besar antara membalas dendam dan berhenti menyelamatkan orang yang menyakiti kita. Saya tidak menghancurkan mereka. Saya hanya berhenti menjadi penyangga bagi orang yang menyiram wajah saya. Beberapa bulan setelah semuanya selesai, Sumira menghubungi saya. Saya hampir tidak mengangkatnya, tapi ada bagian dari diri saya yang ingin tahu. Apa yang tersisa dari perempuan yang dulu memanggil saya untuk mengelap tumpahannya? Suaranya sudah tidak sama. "Kak," katanya. "Mama sakit, kami kesulitan." "Kakak kan orang baik, Kakak masih punya banyak. tolong kami sedikit saja." Dulu saya mungkin akan tergerak. Tapi saya sudah belajar sesuatu. Belas kasihan yang diberikan pada orang yang belum pernah menyesali perbuatannya. Bukan kebaikan. Itu hanya cara memberi mereka izin untuk mengulanginya. Saya bertanya. "Sumira, selama 3 hari saya di rumah kalian. Pernahkah kamu berpikir saya juga manusia?" Ia tidak menjawab. "Saya akan bantu urusan pengobatan ibumu," kata saya akhirnya. "Bukan karena kalian pantas, tapi karena saya tidak mau menjadi orang seperti kalian yang membiarkan seseorang jatuh dan tidak peduli. Saya akan bantu lewat rumah sakit langsung, bukan lewat tangan kalian. Dan setelah itu, jangan pernah menghubungi saya lagi." Saya menepati keduanya. Saya membayar sebagian biaya pengobatan Mariska langsung ke rumah sakit. Lalu, saya memblokir nomor itu. Ada yang mungkin bertanya, kenapa saya masih menolong perempuan yang menyiram saya? Saya akan jawab jujur. Bukan karena ia berhak, tapi karena saya menolak membiarkan 3 hari itu mengubah saya menjadi orang yang sedingin mereka. Menjaga harga diri bukan berarti kehilangan kemanusiaan. Justru di situ bedanya saya dengan mereka. Sekarang, kalau saya menoleh ke belakang, saya sadar satu hal. Banyak orang terlalu fokus pada simbol, buku nikah, status, omongan tetangga, rasa malu kalau pulang terlalu cepat dari rumah suami. Kita diajari bahwa perempuan yang bertahan adalah perempuan yang kuat, dan perempuan yang pergi adalah perempuan yang gagal. Padahal yang jauh lebih berbahaya, justru ketika kita bertahan di tempat yang sejak awal sudah menunjukkan cara mereka memandang kita. Kita mengira kita sedang menjaga rumah tangga, padahal kita sedang mengizinkan diri sendiri diperlakukan seperti barang. Hari ketiga pernikahan itu memang dingin, memalukan, menyakitkan. Tapi sekarang, saya melihatnya dengan jelas. Itu juga hari yang menyelamatkan saya paling cepat. Karena kalau mereka menunggu lebih lama untuk menunjukkan wajah asli mereka, mungkin saya sudah terlalu terikat untuk bisa pergi. Cerita ini mengajarkan satu hal yang ingin saya titipkan pada kalian yang mendengarkan sampai di sini. Kesabaran itu baik, tapi kesabaran yang dipakai untuk membiarkan diri sendiri dihina bukan lagi kesabaran. Itu namanya menyerah pelan-pelan. Dan harga diri bukan soal menang atas orang lain. Harga diri adalah soal tidak kehilangan diri sendiri. Bahkan ketika seluruh dunia menyuruh kita menunduk. Di luar sana, ada banyak perempuan yang sedang berada di posisi saya dulu. Diminta mengalah terus-menerus atas nama keluarga. Disuruh bersabar oleh orang-orang yang tidak pernah merasakan air di wajah mereka sendiri. Kalau kalian salah satunya, saya ingin kalian tahu. Kalian tidak durhaka karena membela diri. Yang salah bukan kalian. Yang salah adalah orang yang memakai kata keluarga sebagai alat untuk menindas. Ada juga banyak laki-laki seperti Raga di luar sana. Bukan yang memukul dengan tangan setiap hari, tapi yang diam ketika seharusnya berdiri. Yang memilih ibunya bukan karena benar, tapi
karena takut. Dan diamnya seorang suami Kadang lebih menyakitkan daripada teriakan. Ada pula para ibu seperti Mariska Yang begitu takut kehilangan kendali atas anak lelakinya, sampai ia rela menghancurkan perempuan manapun yang masuk ke rumahnya. Ketakutan itu manusiawi, Tapi ketakutan tidak pernah menjadi alasan yang sah untuk menyiram wajah orang lain. dalam hidup. Kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih bertahan di tempat yang membuat kita kecil, atau memilih pergi dan membangun kembali diri kita dari awal. Keduanya berat. Tapi hanya satu yang mengembalikan kita pada diri sendiri. Kalau kalian punya kisah seperti ini, ceritakan di kolom komentar. Kalian tidak sendirian. Dan kalau cerita ini menyentuh sesuatu di dalam diri kalian, Bagikan pada seseorang yang mungkin sedang diam-diam bertahan di tempat yang salah. karena pada akhirnya Ketika saya melangkah keluar dari ruang rapat itu, dunia di luar tetap berjalan seperti biasa. orang lalu lalang dengan urusan masing-masing. Dan justru itu yang membuat saya semakin yakin. Hidup saya tidak berhenti di hari ketiga pernikahan itu. Yang jatuh bukan saya. Yang jatuh adalah rumah orang-orang yang terlalu yakin bisa menyiram, mendorong, lalu tetap hidup nyaman seperti biasa. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. 10 tahun aku menabung sendiri demi sebuah rumah. Suamiku menguras semuanya dalam satu malam untuk ulang tahun ibunya. Dan hadiah yang dia berikan untukku di hari ulang tahunku sendiri hanyalah sebuah dompet kulit imitasi yang sudah retak di sudutnya. Dompet sisa promo. Masih ada label diskonnya. Aku tidak menangis di depannya. Aku tersenyum. Aku berterima kasih. Lalu, aku mulai menghitung. Diam-diam, satu persatu. Karena kalau dia berani mempermainkan uang dan harga diriku sekaligus, maka aku akan memastikan dia kehilangan keduanya tanpa sempat berkata apa-apa. Sebelum cerita ini dimulai, tulis dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Jangan lupa like dan subscribe supaya kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih dalam lagi. Namaku Larasati, 34 tahun. Aku bekerja sebagai akuntan senior di sebuah firma konsultan keuangan di kawasan Sudirman. Sudah 12 tahun aku bergelut dengan angka. Angka tidak pernah berbohong. Manusia ternyata berbeda. Aku menikah dengan Bramantio 8 tahun lalu. Dia manajer pemasaran di sebuah perusahaan distributor. Gajinya besar, penampilannya rapi, bicaranya manis. Dulu, aku pikir aku perempuan paling beruntung di dunia. Kami tinggal di sebuah rumah 2 lantai di kawasan Bintaro. Cicilannya masih panjang, tapi rumah itu rapi, hangat. Dan setiap sudutnya kuurus sendiri. Aku selalu percaya, rumah tangga adalah ladang yang harus disiram berdua. Masalahnya, selama ini hanya aku yang menyiram. Sejak awal menikah, kami sepakat membuka satu rekening bersama. Namanya rekening impian. Setiap bulan kami berjanji menyisihkan uang ke sana. Tujuannya satu, melunasi rumah ini. Lalu membeli rumah yang benar-benar milik kami, tanpa beban cicilan. Aku selalu menepati janji itu setiap tanggal gajian. Hal pertama yang kulakukan adalah mentransfer ke rekening impian. Kadang 5 juta, kadang 10 juta. Saat bonus tahunan cair, aku setor lebih banyak lagi. Bramantio, setorannya selalu bolong-bolong. Bulan ini ada keperluan mendadak. Bulan depan ada servis mobil. Bulan berikutnya ada utang teman yang harus ditalangi. Selalu ada alasan. Dan aku, dengan bodohnya, tidak pernah mempermasalahkannya. Toh uang itu untuk masa depan kami berdua. Begitu aku menenangkan diri. Bukan hanya soal uang. Selama beberapa tahun terakhir, ada jarak yang perlahan melebar di antara kami. Bramantio semakin sering pulang larut. Semakin jarang menatapku saat bicara. Setiap kali aku mencoba mengajaknya bicara dari hati ke hati, dia akan berkata, lelah atau sibuk, atau langsung tidur membelakangiku. Aku terbiasa menelan semua itu. Aku pikir semua pernikahan pasti melewati fase dingin seperti ini. Aku pikir asal aku cukup sabar, cukup baik, cukup mengalah, semuanya akan kembali hangat. Aku salah. Kesabaran di hadapan
orang yang salah, hanya dianggap kelemahan. Kalau saja waktu itu aku tahu, masa depan yang kubangun ternyata sedang dibongkar dari belakang. Hari itu adalah hari ulang tahunku. Tanggal yang sepanjang tahun selalu aku tunggu-tunggu. Sejak pagi, dadaku berbunga. Aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan kesukaannya. Nasi goreng dengan telur mata sapi setengah matang. Aku berharap mungkin hari ini dia akan mengucapkan sesuatu yang manis. Mungkin hari ini dia akan menatapku seperti dulu. Tapi saat aku menoleh ke sisi ranjang, tempat itu sudah kosong. Bramantio sudah berangkat tanpa membangunkanku, tanpa mengucapkan apapun. Di meja makan, nasi goreng yang kubuat masih utuh, dingin, tidak tersentuh. Ada yang sesak di dadaku, tapi aku menepisnya cepat-cepat. Mungkin dia lupa, mungkin dia sibuk. Aku terlalu sering memberinya alasan. Sepanjang hari aku menunggu. Satu pesan singkat saja, satu telepon saja. Tidak ada. Malam harinya, dia pulang. Aku sudah memasak rendang dan sayur. Aku memakai gaun terbaikku. Aku menyalakan 2 lilin kecil di atas meja. Aku ingin malam itu terasa istimewa, walau hanya berdua. Bramantio masuk, melempar tas kerjanya ke sofa, lalu menatap meja makan dengan dahi berkerut. Tumben masak rendang, katanya datar. Lagi ada acara. Aku tersenyum kaku. Hari ini ulang tahunku. Mas? Dia terdiam sebentar, lalu menepuk dahinya, seolah baru ingat. Oh iya, selamat ya. Hanya itu, selamat ya. Diucapkan sambil melepas sepatu, tanpa menatapku. Lalu dia merogoh tas kerjanya, mengeluarkan sebuah kantong plastik. Bukan kotak kado, bukan bungkus rapi, hanya kantong plastik kusut. Ini buat kamu, katanya. Maaf, gak sempet bungkus. Tadi mepet banget. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Aku membukanya pelan. Di dalamnya, sebuah dompet kulit imitasi berwarna coklat. Sudutnya sudah retak. Jahitannya sudah lepas di satu sisi. Dan di bagian dalam masih menempel label harga dengan tulisan diskon 70%. Aku menatap dompet itu lama sekali. Bagus kan? Bramantio berkata, sudah duduk di sofa. Matanya menempel di layar ponsel. Lumayan, lagi diskon di toko dekat kantor. Aku menelan ludah. Iya, bagus. Mas, makasih. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Bukan karena dompet itu murah, aku tidak pernah mempermasalahkan harga. Yang menghancurkanku adalah caranya. Diberikan seolah aku adalah kewajiban yang harus digugurkan. Sebuah checklist yang harus dicoret dari daftarnya. Malam itu, aku mencuci piring sambil menahan air mata. Rendang yang kumasak. Dia makan hanya 2 suap, lalu berkata, kekenyangan. Lilin di meja, kubiarkan padam sendiri. Setelah dia tidur, aku duduk di tepi ranjang, memandangi dompet retak itu. Dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, aku merasa benar-benar sendirian di dalam rumahku sendiri. Aku menyimpan dompet itu di laci paling bawah lemari. Tidak kubuang. Entah kenapa, mungkin sebagai pengingat. 2 minggu berlalu. Aku kembali menjadi istri yang baik. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, menyetrika kemeja kerjanya, tersenyum saat dia berangkat. Bramantio tidak menyadari apapun. Dia tidak tahu bahwa senyumku kini hanyalah topeng tipis, menutupi sesuatu yang perlahan mengeras di dalam dadaku. Lalu datang hari Sabtu itu, hari yang mengubah segalanya. Pagi itu, Bramantio bersiap-siap mandi. Katanya ada janji bertemu klien penting, meski ini hari libur. Alasan yang sama, yang selalu dia pakai setiap kali ingin keluar di akhir pekan. Aku sedang duduk di ruang keluarga. Aku harus mengirim dokumen revisi ke kantor sebelum tengah hari. Tapi laptopku tiba-tiba memulai pembaruan sistem yang memakan waktu lama. Ponselku kehabisan baterai, sedang diisi daya. Sementara batas waktu pengiriman tinggal kurang dari 1 jam. Di atas meja, laptop Bramantio menyala. Tergeletak begitu saja. Mas, aku pinjam laptop kamu sebentar ya. Mau kirim email. Seruku cukup keras, agar suaraku terdengar sampai kamar mandi. Laptopku lagi update. Pakai aja, sahutnya dari balik pintu. Disusul suara gemericik air. Aku menarik laptop itu ke pangkuanku, membuka peramban. Rencanaku sederhana, masuk ke email sendiri, kirim berkas. Lalu,
tutup kembali. Hanya itu. Tapi peramban itu ternyata masih membuka akun email milik Bramantio. Dan tepat saat aku akan mengetik alamatku, sebuah notifikasi muncul di sudut kanan bawah layar. Berkedip-kedip, mataku menangkap subjeknya tanpa sengaja. Ditulis dengan huruf kapital. Konfirmasi pembayaran. Paket sewa villa Puncak Nirwana. Catering VVIP. Keningku berkerut. Villa Puncak Nirwana adalah salah satu villa paling mahal di kawasan pegunungan. Kapan kami pernah merencanakan ke sana? Jantungku mulai berdebar. Ada suara di kepalaku yang berkata, "Jangan. Itu melanggar privasi." Tapi ada suara lain yang lebih keras. Naluri seorang istri yang sudah terlalu lama dibohongi. Aku mengklik email itu. Layar menampilkan sebuah faktur elektronik yang sangat rinci. Mataku membelalak membaca deretan angkanya. Email itu berasal dari agen penyewaan properti mewah. Tertera nama Bramantio sebagai penyewa. Lalu, mataku jatuh ke tanggal sewanya. Napasku tertahan. Tanggal itu. Hanya 2 minggu lagi dari sekarang. Aku terus membaca dengan tangan yang mulai dingin. Sewa villa 3 hari 2 malam dengan kolam renang pribadi, ruang karaoke, dan taman luas. Di bawahnya, rincian catering, VVIP, salmon panggang, steak, aneka hidangan laut, pondok, dessert, dekorasi bunga segar, fotografer profesional, music live. Total tagihan di bagian bawah membuat kepalaku berputar. Hampir 100 juta rupiah. Untuk siapa semua ini? Pikiranku berputar cepat, mencoba mengingat tanggal apa itu. Lalu, seperti disambar petir di siang bolong, aku ingat. Tanggal itu adalah hari ulang tahun Bu Sundari, ibu mertuaku. Aku menelan ludah. Tanganku gemetar di atas keyboard. Laki-laki yang memberiku dompet retak diskon 70% di hari ulang tahunku. Laki-laki yang terlalu sibuk untuk sekedar makan malam bersamaku. Ternyata diam-diam menyiapkan pesta seharga 100 juta untuk ibunya. Rasa sakit di dadaku berubah menjadi sesuatu yang lebih panas. Tapi di tengah amarah itu, ada satu pertanyaan yang menggangguku. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Gajinya memang besar, tapi gaya hidupnya boros, cicilan mobilnya berat. Tidak mungkin dia mengeluarkan 100 juta tunai tanpa mengganggu arus keuangannya. Kecuali, tanganku bergerak sendiri. Aku membuka tab baru. Aku masuk ke akun perbankan rekening impian kami. Rekening yang kami buka untuk membeli rumah. Rekening yang selama 8 tahun lebih banyak kuisi sendiri. Aku mengetik kata sandi. Tanganku basah oleh keringat dingin. Layar berkedip sejenak. Lalu menampilkan saldo. Dunia di sekelilingku seakan runtuh. Saldo yang seharusnya berjumlah ratusan juta. Kini hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah. Hampir kosong. Kakiku terasa lemas. Meski aku sedang duduk. Aku membuka mutasi rekening. Dan benar saja, beberapa hari yang lalu, ada penarikan besar-besaran dalam beberapa tahap. Semuanya ditransfer ke rekening agen penyelenggara acara itu. Dia telah menguras tabungan masa depan kami, uang hasil keringatku, yang kukumpulkan bertahun-tahun dengan cara berhemat, hanya untuk membiayai pesta 3 hari ibunya. Tanpa izinku, tanpa sepengetahuanku, ingatanku melayang pada Bu Sundari. Wanita yang selalu memandangku rendah sejak hari pertama aku menginjakan kaki di rumahnya. Dia selalu menyindir penampilanku. Katanya tidak cukup mewah untuk istri seorang manajer. Dia selalu membandingkanku dengan menantu teman arisannya, yang katanya rajin membelikan tas branded dan perhiasan emas. Setiap kali berkunjung, aku diperlakukan tak ubahnya pembantu. Disuruh memasak, membereskan rumah. Sementara dia duduk mengkritik masakanku. Dan sekarang, suamiku mencuri uangku untuk memanjakan wanita yang selalu menghinaku. Sementara aku, istrinya sendiri, hanya diberi dompet rongsokan. Suara air di kamar mandi tiba-tiba berhenti. Aku tersentak. Dengan cepat, aku menghapus riwayat. Keluar dari akun bank. Menutup tab email. Kembali ke akun sendiri. Mengunggah dokumen kerjaku. Dan mengirimnya. Tanganku bergerak secepat kilat. Didorong adrenalin. Pintu kamar mandi terbuka. Bramantio keluar sambil mengeringkan rambut dengan handuk. "Udah selesai kirim emailnya?" Tanyanya santai.
Tanpa curiga sedikit pun, aku mengangkat wajah. Aku menatap laki-laki yang berstatus suamiku itu. Di balik wajahnya yang terlihat polos sehabis mandi, aku kini melihat sosok yang asing, manipulatif, egois, pencuri. Tapi aku tidak menangis, aku tidak berteriak. Melabraknya sekarang hanya akan memberinya kesempatan mencari alasan licik atau memutarbalikan keadaan. Aku tersenyum lebar, senyum yang tidak sampai ke mataku. Sudah, makasih ya laptopnya. Ucapku selembut mungkin. Dalam hati, aku bersumpah, jika dia bisa bermain kotor dengan uang dan perasaanku sekaligus, maka aku akan memastikan dia menerima pembalasan yang jauh lebih menyakitkan daripada sekedar teriakan seorang istri. Dan aku tahu persis senjata apa yang akan kupakai. Karena seumur hidup, aku berurusan dengan satu hal yang tidak pernah bisa dibohongi. Angka. Malam itu, setelah Bramantio tidur, aku duduk di ruang kerja kecilku. Aku membuka laptop pribadiku dan aku mulai bekerja dengan kepala yang dingin seperti es. Hal pertama yang kulakukan adalah membuka kembali rekening impian itu. Aku mengunduh seluruh mutasi rekening dari hari pertama dibuka 8 tahun lalu hingga hari ini. Setiap transaksi, setiap transfer sebagai akuntan, ini adalah duniaku. Aku menyusun semuanya ke dalam spreadsheet. Aku memberi warna pada setiap baris. Hijau untuk setoranku, merah untuk setoran Bramantio, dan hitam untuk penarikan. Saat tabel itu selesai, aku menatapnya lama sekali, dan sebuah kebenaran yang dingin terpampang di depan mataku. Selama 8 tahun, dari total semua uang yang masuk ke rekening itu, hampir 3/4-nya berasal dariku. Bramantio, suamiku, hanya menyumbang 1/4. Itu pun dengan setoran yang sering bolong. Tapi rasa penasaranku belum berhenti. Aku ingin tahu seberapa dalam lubang yang sudah dia gali. Aku tahu satu hal lagi. Kebiasaan lama Bramantio menyimpan tagihan kartu kredit di laci meja makan, di bawah tumpukan koran lama. Dia pikir aku tidak pernah membukanya. Malam itu, aku membukanya, dan apa yang kutemukan membuatku mengerti betapa rapuhnya pondasi pria yang selama ini berlagak kaya itu. Tagihan kartu kreditnya menumpuk, cicilan mobil yang hampir macet, beberapa pinjaman online yang bunganya mencekik. Rupanya, di balik penampilan rapi dan gaya hidup mewah, Bramantio hidup dari utang yang menggunung dan uang 100 juta dari tabungan kami. Sebagian dia pakai bukan hanya untuk pesta ibunya, tapi juga untuk menutup lubang utang yang menganga. Aku tersenyum getir. Selama ini aku mengira aku menikah dengan pria mapan. Ternyata aku menikah dengan rumah kartu yang menunggu satu tiupan untuk runtuh. Aku mencatat semuanya, setiap angka, setiap tanggal, karena dalam perceraian, utang yang dibuat tanpa sepengetahuanku untuk kepentingan pribadinya adalah tanggung jawabnya sendiri. Dan aku akan memastikan hakim tahu persis siapa yang menanam dan siapa yang harus menuai. Aku mencetak tabel itu. Aku menyimpan salinannya di 3 tempat berbeda, di flash disk, di email pribadiku, dan di sebuah map fisik yang kusembunyikan di lokasi yang hanya aku yang tahu. Lalu, aku menyimpan tangkapan layar faktur sewa villa itu dan mutasi penarikan 100 juta yang mengalir ke agen acara. Bukti bahwa uang itu, uang tabungan kami, dialihkan tanpa persetujuanku. Aku tidak akan bertindak gegabah. Aku tidak akan melabraknya di tengah jalan. Aku akan membiarkannya merasa menang, membiarkannya merasa pintar sampai hari di mana semuanya runtuh, di tempat yang paling tidak dia duga. Keesokan paginya, sandiwara dimulai. Aku tetap menjadi istri yang berbakti, menyiapkan pakaian kerjanya, menghidangkan sarapan, menyambutnya pulang dengan senyum semanis mungkin. Di luar, aku tampak seperti perempuan bodoh yang tidak tahu apa-apa. Tapi di dalam kepalaku, mesin hitung mundur sudah mulai berdetak. Bramantio mulai menunjukkan gelagat aneh. Dia sering menyingkir saat menerima telepon. Ponselnya yang dulu dibiarkan tergeletak, kini selalu dibalik. Kata sandinya,
tiba-tiba diganti. Aku pura-pura tidak menyadari. Aku membiarkannya merasa aman. Suatu malam, hampir saja semuanya terbongkar. Aku sedang di ruang kerja, memeriksa kembali tabel kontribusi di laptopku. Ketika Bramantio tiba-tiba masuk tanpa mengetuk, aku menutup layar secepat kilat. Jantungku berdebar kencang. Lagi ngapain malam-malam? Tanyanya. Matanya menyipit curiga. Cuma ngecek laporan kantor. Jawabku. Menjaga suaraku tetap datar. Deadline besok, dia melangkah mendekat, menatap laptopku yang sudah gelap. Selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, dia hanya berdiri di sana. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. "Kamu kerja keras banget sih," katanya akhirnya. Nadanya berubah meremehkan, padahal nggak ada gunanya. Mending fokus ngurus rumah. Aku tersenyum tipis. Iya. Mas, bentar lagi selesai. Dia mendengus, lalu pergi. Begitu pintu tertutup, aku menghela napas panjang. Tanganku masih gemetar. Mulai malam itu, aku memindahkan semua bukti ke flash disk yang kusimpan di dalam tasku dan tidak pernah lagi membukanya di rumah. Aku belajar satu hal. Di rumah ini, bahkan dinding pun bisa berpihak padanya. Aku juga melakukan satu langkah penting. Diam-diam, aku berhenti menyetorkan gajiku ke rekening bersama. Setiap rupiah penghasilanku kini masuk ke rekening pribadiku yang baru, yang tidak dia ketahui. Aku tidak akan membiarkan 1 sen pun lagi dari keringatku jatuh ke tangan yang salah. Suatu malam, aku memutuskan untuk memancingnya. Aku ingin tahu seberapa jauh dia berani berbohong. Saat itu kami sedang makan malam. Aku menata ekspresi wajahku selembut mungkin. Mas, kataku manja. 2 minggu lagi kan ada libur panjang. Kita udah lama nggak pergi berdua. Gimana kalau kita jalan-jalan? Nggak usah jauh-jauh. Aku kangen waktu berdua sama kamu. Apalagi kemarin ulang tahunku, kita nggak sempet ngerayain apa-apa. Gerakan tangan Bramantio yang sedang memegang sendok langsung terhenti. Dia menatapku dengan raut sedikit terkejut. Jelas dia tidak menyangka aku akan menuntut waktunya. Tepat di tanggal yang sangat keramat baginya itu. Matanya bergerak-gerak, mencari alasan. Dia meletakkan sendoknya perlahan, lalu berdeham. Sayang sekali, ucapnya dengan nada menyesal yang dibuat-buat. Persis aktor sinetron murahan. 2 minggu lagi aku nggak bisa. Bos tiba-tiba nugasin aku perjalanan dinas keluar kota. Ada klien besar. Ini nyangkut promosi jabatan. Kalau tembus, bonusnya gede. Aku memasang wajah murung yang sangat meyakinkan. Yah, sayang banget. Padahal aku udah kangen banget. Lain kali ya, katanya. Mengusap tanganku, lalu cepat-cepat mengganti topik. Aku menunduk, menyembunyikan senyum sinis yang hampir meledak. Perjalanan dinas. Begitu rapi dia menutupi pesta 100 juta untuk ibunya dengan kebohongan perjalanan dinas. Sekarang aku punya semuanya. Bukti finansial, bukti faktur, dan kebohongan yang baru saja keluar dari mulutnya sendiri. Aku tinggal menunggu hari H. Tapi malam itu, satu kepingan lagi datang. Dan kepingan ini yang paling menyakitkan. Saat Bramantio sudah tidur, ponselnya berdering di meja samping ranjang. Layarnya menyala. Sebuah pesan masuk dari kontak yang disimpan dengan nama klien Burina. Biasanya aku tidak pernah menyentuh ponselnya. Tapi malam itu, entah dorongan apa, aku meraihnya. Layarnya hanya menampilkan pratinjau pesan. Dan satu baris itu cukup membuat darahku membeku. Sayang, di villa nanti aku pakai gaun yang kamu beliin ya. Mama kamu udah setuju aku ikut. Akhirnya kita bisa liburan bareng. Mama kamu udah setuju aku ikut. Aku menaruh ponsel itu kembali. Pelan-pelan. Persis di posisi semula. Jadi begitu. Pesta itu bukan sekedar ulang tahun ibu mertua. Itu adalah liburan keluarga. Sebuah keluarga baru. Bramantio, ibunya, dan seorang perempuan yang dipanggil sayang, yang sudah direstui untuk ikut. Aku duduk di tepi ranjang dalam gelap. Aneh. Aku tidak menangis. Air mataku sudah habis di hari ulang tahunku. Yang tersisa hanya satu hal. Kepastian yang dingin dan tenang. Mereka mengira aku tidak tahu apa-apa. Mereka mengira aku akan tetap diam, memasak, dan menyetrika. Sementara mereka
berpesta dengan uangku. Mereka salah besar. Tapi sebelum aku sempat menelpon siapapun, Bu Sundari datang ke rumah. Pagi itu, dia muncul tanpa pemberitahuan, mengetuk pintu dengan dagu terangkat tinggi, seolah rumahku adalah miliknya. Aku membukakan pintu dengan senyum yang sudah kulatih. Mertua datang, kok nggak nyiapin apa-apa? Sindirnya. Langsung duduk di sofa terbaikku. Buatkan teh yang manis. Jangan pelit gula, seperti biasa. Aku ke dapur. Aku membuatkan teh. Dan aku tersenyum, karena aku tahu beberapa hari lagi, semua keangkuhan ini akan runtuh. Bram cerita, kamu minta liburan berdua, katanya. Menyeruput teh sambil mengernyit. Dasar tidak tahu diri. Suamimu sibuk cari nafkah. Kamu malah minta dimanja. Untung Bram punya ibu yang mengajarinya prioritas. Coba lihat menantu si Ratna. Setiap bulan mengirim uang ke mertuanya. Kamu, boro-boro. Aku menunduk. Iya. Bu, maaf. Makanya, lanjutnya. Semakin bersemangat. Perempuan itu harus tahu tempatnya. Untung kamu masih dipertahankan, Bram. Kalau aku jadi dia, sudah lama kucarikan yang lebih pantas. Yang bisa membanggakan keluarga. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah jarum. Tapi, aku tidak lagi berdarah. Aku hanya mencatat. Diam-diam di dalam kepalaku. Aku menambahkan satu baris lagi ke daftar panjang itu. Sebelum pulang, Bu Sundari melirik ruang tamuku. Rumah ini terlalu sederhana untuk anakku. Sebentar lagi, Bram akan punya yang lebih layak. Kamu lihat saja nanti. Lalu dia tersenyum penuh arti dan pergi. Yang lebih layak. Aku terpaku di ambang pintu. Apa maksudnya? Pertanyaan itu menghantuiku sepanjang hari. Sampai malam. Saat Bramantio tidur, aku memeriksa laci kerjanya. Dan di sanalah aku menemukan kepingan berikutnya. Sebuah map berisi dokumen properti. Brosur, sebuah perumahan mewah di kawasan elit. Dan yang membuat tanganku gemetar. Sebuah draft surat kuasa. Bramantio berencana menjual rumah Bintaro ini. Rumah yang cicilannya kubayar sendiri. Lalu memakai hasilnya untuk membeli rumah baru. Atas namanya sendiri, tanpa namaku dimanapun. Dia tidak hanya menguras tabungan kami, dia berencana merampas rumah ini juga. Aku menutup laci itu pelan-pelan. Jantungku berdebar. Tapi kepalaku dingin. Untunglah aku menemukannya sekarang. Untunglah belum terlambat. Esoknya, aku menelpon satu orang, Pak Wibowo, seorang pengacara senior, spesialis hukum keluarga, yang dulu pernah menjadi klien firmaku. Aku menjelaskan semuanya. Aku mengirimkan tabel kontribusi, mutasi rekening, tangkapan layar faktur, dan foto draft surat kuasa penjualan rumah itu. Di ujung telepon, Pak Wibowo terdiam beberapa saat. Lalu dia berkata, dengan suara tenang yang membuatku merasa, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, tidak sendirian. Bu Larasati, dengan bukti selengkap ini, posisi ibu sangat kuat. Ada jurisprudensi yang menyatakan, bila istri terbukti berkontribusi jauh lebih besar dalam membangun harta bersama, hakim bisa memutuskan pembagian yang tidak sama rata. Bisa 3/4 untuk ibu. Penarikan dana tanpa izin itu juga memperkuat posisi kita. Dia berhenti sebentar, lalu suaranya menajam. Dan soal draft surat kuasa penjualan rumah itu, kita justru harus berterima kasih Ibu menemukannya sekarang. Karena rumah itu harta bersama. Suami ibu tidak bisa menjualnya tanpa persetujuan ibu. Begitu gugatan kita daftarkan. Rumah itu otomatis masuk status sita jaminan. Dia tidak akan bisa menyentuhnya sepeser pun. Aku menghela napas lega. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Tapi saya minta satu hal. Bu, lanjut Pak Wibowo. Jangan bertindak dulu. Kita kumpulkan semuanya rapi. Kita pilih waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Aku tersenyum. Aku sudah tahu kapan waktu itu. Hari ulang tahun Bu Sundari. Di Villa Puncak Nirwana. Di tengah pesta 100 juta yang dibiayai uangku. 2 minggu itu berlalu seperti hitungan mundur sebuah bom. Di tengah masa itu, terjadi satu hal yang tidak kuduga. Suatu sore, saat aku sedang berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan, seorang perempuan muda menghampiriku. Aku langsung mengenalinya. Perempuan dari foto di ponsel Bramantio. Perempuan bergaun mahal itu. Kamu istrinya Mas Bram, kan? Katanya.
Nadanya angkuh. Sambil melipat tangan. Aku cuma mau ngingetin. Lebih baik kamu ngalah baik-baik. Mas Bram udah gak ada rasa sama kamu. Bahkan mama mertua kamu udah ngerestuin aku. Daripada malu-maluin, mending kamu pergi sendiri. Aku menatapnya. Lama. Lalu aku tersenyum tenang. Terima kasih sarannya, kataku. Tapi aku tidak terburu-buru. Aku orang yang sabar. Dan aku selalu menyelesaikan sesuatu sampai tuntas. Dia mengernyit. Bingung dengan ketenanganku. Mungkin dia mengharapkan tangis atau teriakan. Tapi aku hanya mengangguk sopan, lalu pergi. Di belakang, kurasakan tatapannya yang heran. Dia tidak tahu. Dia baru saja memberiku satu alasan lagi untuk hadir di pesta itu. Sepanjang 2 minggu itu, aku menyiapkan segalanya dengan ketelitian seorang akuntan. Surat gugatan sudah disusun Pak Wibowo, siap diajukan begitu hari berganti. Salinan bukti sudah digandakan rapi. Masing-masing dimasukkan ke map terpisah. Aku bahkan menyewa seorang juru sita resmi dan mengatur kehadiran 2 orang saksi untuk hari itu. Diam-diam, aku juga mulai menata hidupku sendiri. Aku menghubungi seorang agen properti komersial, mencari ruko kecil yang strategis. Sejak lama aku menyimpan rencana membuka kafe, impian yang selalu diremehkan Bramantyo. Kimi, untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku percaya bahwa impian itu mungkin. Aku menabung diam-diam dari penghasilanku yang tidak pernah kusetorkan lagi ke rekening bersama sejak malam penemuan itu. Dan satu hal lagi, aku menelpon pihak manajemen Villa Puncak Nirwana. Aku memperkenalkan diri sebagai istri sah dari penyewa, Bramantyo. Aku menyampaikan dengan sopan dan tenang bahwa sebagian besar dana sewa berasal dari rekening bersama kami yang ditarik tanpa persetujuanku dan bahwa aku sedang dalam proses hukum. Pihak villa tentu saja terkejut, tapi aku menjelaskan, aku tidak ingin membatalkan apapun. Aku hanya ingin datang sebagai istri sah untuk memberikan kejutan mereka yang tidak ingin terlibat masalah hukum. Akhirnya setuju untuk tidak memberitahu Bramantyo soal teleponku. Hari itu tiba. Pagi itu, Bramantyo berangkat dengan koper besar. Perjalanan dinas 3 hari, katanya. Mencium keningku. Aku tersenyum. Hati-hati di jalan, Mas. Semoga kliennya lancar. Begitu mobilnya hilang di tikungan, aku masuk ke kamar. Aku membuka lemari dan dari dalamnya, kukeluarkan sebuah gaun yang sudah lama kusimpan. Gaun sutra berwarna merah marun, warna darah. Warna keberanian. Aku merias wajahku perlahan. Aku menata rambutku. Dan saat aku menatap cermin, aku tidak lagi melihat perempuan lemah yang menerima dompet retak dengan senyum pasrah. Aku melihat seorang perempuan yang sudah selesai dengan rasa takutnya. Aku mengambil ponsel dan berfoto. Gaun merah, senyum tenang. Foto itu kusimpan. Suatu hari nanti, foto ini akan punya arti. Lalu, aku berangkat bersama Pak Wibowo, juru sita, dan 2 saksi. Dalam 2 mobil. Perjalanan ke puncak memakan waktu 3 jam. Sepanjang jalan, aku tenang. Anehnya, sangat tenang. Seperti seorang akuntan yang sudah memeriksa setiap angka dan tahu hasilnya tidak akan meleset. Saat kami tiba, Villa Puncak Nirwana memang semegah namanya. Gerbang besar, taman luas. Dari kejauhan, sudah terdengar musik dan tawa. Lampu-lampu hias berkelap-kelip, bunga segar di mana-mana. Pondok dessert, meja panjang, penuh hidangan mewah. Semuanya dibiayai uangku. Aku berjalan masuk, perlahan. Gaun merahku berkibar pelan. Beberapa tamu menoleh, bingung melihat perempuan asing yang tidak mereka kenal. Lalu, aku melihat mereka. Bu Sundari, ibu mertuaku, sedang duduk di kursi utama yang dihias seperti singgasana. Mengenakan kebaya mewah dan kalung emas tebal. Tertawa dikelilingi para tamu. Di sampingnya, Bramantyo berdiri, gagah. Tersenyum bangga.
Dan di sebelah Bramantio, seorang perempuan muda dengan gaun mahal. Lengannya melingkar mesra di lengan suamiku. Aku berjalan tepat ke tengah keramaian. Musik masih mengalun. Sampai seseorang menyadari kehadiranku. Dan suasana mulai berubah. Bramantio yang pertama melihatku. Wajahnya berubah pucat seketika. Senyumnya membeku. Tangannya yang menggenggam gelas hampir terjatuh. Lara. Suaranya nyaris tak terdengar. Kamu, ngapain di sini? Musik berhenti. Semua mata kini tertuju padaku. Aku tersenyum. Tenang, dingin. Selamat ulang tahun, Bu Sundari, kataku. Suaraku jernih memenuhi ruangan. Pestanya megah sekali. Wajar. Habisnya hampir 100 juta. Diambil dari tabungan saya dan Mas Bram. Wajah Bu Sundari yang tadinya angkuh, kini berkerut bingung. Apa maksudmu? Datang-datang bicara tidak sopan begini. Siapa yang mengundangmu? Tidak ada. Jawabku. Saya datang sendiri, sebagai istri sah Bramantio, yang ternyata membayar seluruh pesta ini tanpa pernah diberitahu. Perempuan muda di samping Bramantio melepaskan lengannya. Mundur selangkah. Wajahnya mulai panik. Bramantio melangkah maju. Suaranya gemetar menahan amarah dan ketakutan. Lara, cukup. Jangan bikin malu. Ini acara keluarga. Kita bicara di rumah. Keluarga. Aku menatapnya tajam. Keluarga yang mana? Mas, yang ini. Aku menoleh ke perempuan muda itu, yang katanya sudah direstui mama kamu untuk ikut liburan, yang kamu beliin gaun. Suasana langsung riuh. Bisik-bisik para tamu pecah seperti gelombang. Wajah Bu Sundari memucat. Perempuan muda itu mundur, hampir menabrak meja. Bramantio terlihat seperti hendak meledak. Kamu gak punya bukti apa-apa. Jangan asal nuduh. Aku tersenyum. Inilah momen yang kutunggu. Bukti. Aku menoleh ke arah Pak Wibowo, yang sejak tadi berdiri tenang di belakangku. Dia melangkah maju, membuka map tebal di tangannya. Saya Wibowo, kuasa hukum Ibu Larasati, katanya. Suaranya berwibawa. Saya bawa salinan mutasi rekening bersama. Penarikan 100 juta rupiah dalam beberapa tahap ditransfer ke agen penyelenggara acara ini. Tanpa persetujuan Ibu Larasati, yang merupakan pemilik sah sebagian besar dana tersebut. Saya juga membawa data kontribusi 8 tahun. 3/4 dari seluruh tabungan ini berasal dari penghasilan Ibu Larasati. Pak Wibowo mengangkat selembar kertas tinggi-tinggi agar semua tamu bisa melihat tabel berwarna itu, hijau dan merah. Bukti yang tidak terbantahkan. Di antara para tamu, seorang wanita parubaya berbisik cukup keras. Jadi, pesta ini dibayar pakai uang istrinya sendiri. Ya ampun, 3 sekali. Bisikan itu menyebar dari satu meja ke meja lain, seperti api yang menjalar di rumput kering. Dan ini, lanjut Pak Wibowo, adalah surat gugatan perceraian sekaligus gugatan harta bersama yang akan kami daftarkan ke pengadilan besok pagi, termasuk di dalamnya gugatan atas rumah yang hendak dijual diam-diam oleh Bapak Bramantio. Mulai hari ini, semua aset bersama dalam status sengketa hukum dan tidak boleh dipindah tangankan. Jurusita melangkah maju, menyerahkan salinan dokumen resmi ke tangan Bramantio yang gemetar. Bramantio menerimanya tanpa kuasa. Matanya menatap kosong ke deretan angka yang menjeratnya. Ruangan itu hening total. Bu Sundari terduduk di singgasananya. Wajahnya seputih kapur. Para tamu, kerabat, dan saudara yang tadi memuji kemewahan pesta, kini saling berbisik dengan tatapan jijik ke arah Bramantio dan ibunya. Satu persatu, mereka mulai meletakkan piring, mengambil tas, dan beranjak pergi. Salah seorang kerabat tua yang duduk di dekat Bu Sundari berdiri. Suaranya bergetar penuh kekecewaan. Sundari, kamu pamer pesta mewah ke kami semua, padahal uangnya hasil mencuri dari menantumu sendiri. Aku malu jadi keluargamu. Lalu, dia pergi, diikuti beberapa orang lainnya. Bram, Bu Sundari berkata lirih, suaranya bergetar. Ini, uang siapa? Kamu bilang ini uang bonusmu. Kamu bilang menantu kita yang gak becus. Bramantio tidak menjawab, dia hanya berdiri, mematung.
dengan dokumen gugatan di tangannya yang gemetar. Untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki yang selalu pandai bicara itu kehilangan semua kata-katanya. Aku menatap mereka satu persatu. Lalu aku berkata dengan suara yang tenang, tanpa amarah. Saya tidak datang untuk berteriak. Saya datang untuk berpamitan. Dengan cara yang tidak akan pernah kalian lupakan. Aku berbalik. Gaun merahku berkibar. Dan aku melangkah keluar. Meninggalkan pesta 100 juta yang baru saja runtuh menjadi panggung penghinaan terbesar dalam hidup mereka. Di belakangku, kudengar suara Bu Sundari menjerit memarahi Bramantio. Kudengar tangis perempuan muda itu. Kudengar para tamu mulai meninggalkan tempat itu satu persatu, enggan terlibat skandal. Aku tidak menoleh sedikit pun. 6 bulan telah berlalu sejak malam memalukan di villa itu. Sore ini, aku duduk di sudut sebuah kafe minimalis di kawasan Jakarta Selatan. Kafe ini tidak besar, tapi selalu ramai oleh pelanggan yang mencari ketenangan dan aroma kopi yang dipanggang sempurna. Kafe ini milikku, sebuah impian lama yang dulu selalu diremehkan Bramantio. Dia selalu menyuruhku fokus melayani kebutuhannya di rumah saja. Kini, impian itu berdiri kokoh. Dibangun dari sisa tabungan pribadiku dan uang yang berhasil kuminta kembali lewat pengadilan. Membangunnya tidak mudah. Bulan-bulan pertama setelah perceraian, aku bekerja hampir tanpa henti. Pagi hari, aku masih menjadi akuntan di firma. Malam dan akhir pekan, aku berkeliling mencari ruko, memilih perabot bekas yang masih bagus, belajar meracik kopi dari seorang barista tua yang baik hati. Aku mengecat dindingnya sendiri. Aku memilih setiap cangkir, setiap meja, setiap lampu dengan tanganku sendiri. Ada malam-malam ketika aku kelelahan dan hampir menyerah. Tapi setiap kali aku ingin berhenti, aku mengingat dompet retak itu. Aku mengingat senyum tenangku di hari aku berdiri di tengah pesta mereka. Dan aku bangkit lagi saat kafe ini akhirnya buka. Di hari pertama, hanya ada 3 pelanggan. Aku tidak peduli. Aku membuatkan kopi terbaik untuk mereka bertiga, seolah mereka adalah 100 orang. Dan perlahan, dari mulut ke mulut, kafe kecil ini mulai dikenal. Sekarang, setiap sore, semua meja terisi. Aku menyesap susu hangat dari cangkir keramikku, mengamati para barista yang sibuk meracik pesanan. Rasa damai memenuhi dadaku. Proses perceraianku berjalan jauh lebih mulus dari yang kuperkirakan. Berkat bukti yang lengkap dan keahlian Pak Wibowo, di ruang sidang, Bramantio sempat mencoba bermain peran. Dia menangis terseduh di depan hakim, memohon kesempatan kedua, berjanji akan berubah, bahkan mencoba mencium tanganku. Tapi air mata buaya itu tidak lagi mempan, apalagi ketika Pak Wibowo membentangkan semua bukti, mutasi rekening, tabel kontribusi, dan tangkapan layar percakapannya dengan perempuan itu yang membahas uang tabunganku. Wajah Bramantio pucat pasi. Hakim tidak butuh waktu lama. Gugatanku dikabulkan sepenuhnya. Mengacu pada bukti kontribusi yang nyata, pengadilan memutuskan pembagian harta yang tidak sama rata. 3/4 untukku. Rumah di Bintaro, yang cicilannya memang sebagian besar kubayar, jatuh ke tanganku. Bramantio juga diwajibkan mengembalikan seluruh uang 100 juta yang dia gelapkan, ditambah kompensasi. Keputusan itu menghancurkan hidupnya secara finansial. Dan ternyata karma tidak berhenti di situ. Aku mendengar kabarnya dari beberapa teman lama. Setelah pestanya bubar di hari H, pihak villa tetap menagih penuh seluruh biaya sewa dan catering, ditambah denda atas kekacauan yang terjadi. Bramantio terpaksa melunasinya dengan kartu kredit hingga batas maksimal. Sejak itu, dia tercekik tagihan utang berbunga tinggi setiap bulan. Bencananya tidak berhenti. Kabar tentang skandal di villa menyebar luas, sampai ke telinga bagian sumber daya manusia di kantornya. Perusahaan yang menjaga citra profesional membatalkan rencana promosinya. Beberapa bulan kemudian, karena kinerjanya merosot dan dia ditagih utang ke sana kemari, jabatannya diturunkan ke divisi lapangan dengan gaji dipotong. Lalu, bagaimana nasib perempuan bergaun mahal itu? Setelah insiden di villa, dia langsung memutuskan hubungan dengan Bramantio. Dia rupanya baru sadar, pria yang dia kencani bukan pangeran kaya, melainkan
pria bangkrut yang penuh utang. Dia pindah kota, dan kabarnya kini menggandeng pria lain yang lebih mapan. Bramantyo ditinggal sendirian, menanggung tumpukan utang dan rasa malu yang tak ada habisnya. Nasib Bu Sundari, ibu mertuaku, jauh lebih menyedihkan. Kesombongan yang selalu dia pamerkan hancur lebur. Setelah diusir secara tidak langsung dari pestanya sendiri, seluruh keluarga besar berbalik memusuhinya. Adik-adik dan sepupunya merasa ditipu dan dipermalukan di depan banyak orang. Mereka memutus hubungan, bahkan memblokir nomornya. Wanita itu kini hidup di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota untuk bertahan hidup dan membantu membayar sebagian utang anak kebanggaannya. Dia terpaksa menjual satu persatu perhiasan emas yang dulu selalu dia sombongkan padaku. Tidak ada lagi arisan, tidak ada lagi liburan mewah. Yang tersisa hanya penyesalan. Aku tersenyum kecil mengingat semuanya. Anehnya, tidak ada rasa bersalah di hatiku. Mereka memetik apa yang mereka tanam sendiri. Mereka mengira kebaikan dan kesabaranku adalah kelemahan yang bisa diinjak sesuka hati. Mereka salah besar. Kesabaranku adalah bendungan, dan ketika bendungan itu jebol karena kebohongan mereka, air bah yang keluar menenggelamkan mereka tanpa sisa. Bu Larasati, ini laporan pembukuan minggu ini. Suara salah satu pegawaiku menyadarkanku dari lamunan. Dia meletakkan sebuah map rapi di atas meja. Terima kasih, Sasa, kataku, membuka lembarannya. Penjualan kopi susu pandan pesat sekali ya minggu ini. Betul, Bu, jawabnya. Lalu, dia tersenyum malu-malu. Oh ya, Bu, gaun merah yang ibu pakai di foto profil itu bagus sekali. Ibu beli di mana? Aku tertawa kecil. Foto yang dia maksud adalah foto yang kuambil sesaat sebelum berangkat ke villa hari itu. Gaun sutra berwarna merah marun pekat, rambut tertata rapi, dan sebuah senyum kemenangan yang tenang. Itu gaun spesial, kataku pelan. Gaun yang kupakai untuk merayakan hari kebebasanku. Nanti kalau ada rezeki lebih, aku tunjukkan butiknya. Sasa mengangguk mengerti. Lalu, kembali ke pekerjaannya. Aku menutup map laporan itu. Aku memandang keluar jendela, ke arah jalanan kota yang sibuk, dan pikiranku melayang ke laci paling bawah lemari di rumah lamaku. Keesokan harinya, setelah pesta di villa itu runtuh, hal pertama yang kulakukan saat pulang adalah membuka laci itu. Aku mengambil dompet kulit imitasi yang retak, yang dulu diberikan Bramantyo di hari ulang tahunku. Label diskon 70%-nya masih menempel. Aku tidak membuangnya ke tempat sampah biasa. Aku membawanya ke depan rumah, tepat saat truk sampah keliling lewat, dan melemparnya masuk. Dompet itu hancur menjadi debu di suatu tempat pembuangan akhir. Sama seperti dompet itu, aku juga telah membuang seluruh sosok masa laluku yang lemah, rasa rendah diriku, dan laki-laki itu dari hidupku. Untuk selama-lamanya, aku belajar satu hal yang sangat berharga dari semua ini. Jangan pernah membiarkan orang lain menentukan seberapa besar nilai dirimu. Jika ada seseorang yang memberimu barang cacat dan sisa waktunya, itu bukan berarti kamu tidak berharga. Itu hanya berarti dia tidak mampu membeli kelasmu. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah menukar harga dirimu demi cinta yang tidak pernah menghargaimu. Dan jangan pernah mengira kesabaran seseorang itu tidak ada batasnya. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti aku dulu, yang bekerja keras, menabung, berkorban. Lalu dianggap tidak berarti di rumahnya sendiri. Jika kamu salah satunya, ketahuilah, nilaimu tidak ditentukan oleh orang yang gagal melihatnya. Ada juga banyak suami seperti Bramantyo, yang menganggap istri sebagai pelengkap, bukan sebagai mitra. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sundari yang sibuk membandingkan sampai lupa menghargai orang yang justru paling tulus. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk tetap diam atau untuk berdiri. Aku memilih berdiri. Kadang saat malam tiba dan kafe sudah sepi, aku duduk sendiri di sudut favoritku
sambil memegang secangkir kopi hangat. Aku memikirkan perempuan yang dulu, yang menerima dompet retak dengan tangan gemetar dan senyum pasrah. Aku tidak membencinya, aku justru bersyukur padanya. Karena dari titik terendah itulah, aku belajar berdiri. Aku ingin berkata padanya, andai aku bisa kembali ke malam itu, kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Matahari sore perlahan turun di ufuk barat, memancarkan cahaya keemasan yang menembus kaca jendela kafeku. Aku menghirup aroma kopi yang menguar di udara. Hari ini adalah hidupku yang baru. Hidup di mana aku adalah tokoh utamanya, bukan pemeran pembantu yang bisa disingkirkan kapan saja. Dan cerita ini baru saja dimulai. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya.